Welcome to Settle. Halo, balik lagi dengan saya Reza. Teman-teman semua, kita hari ini bakalan bahas mengenai software yang cocok untuk bidang usaha teman-teman. Jadi software apa sih yang cocok untuk bidang usaha baik pemula, menengah, dan atas gitu ya. Jadi apa aja yang harus dipertimbangkan kalau misalnya kita mau pakai software, maksud saya. Jadi teman-teman, mungkin yang saat ini sudah punya usaha nih kebanyakan nih PR-nya seperti ini nih. Mau tahu untuk software accounting yang mana yang bagus, software untuk manajemen yang mana yang bagus gitu kan. Jadi harus banyak pertimbangan. Bagi teman-teman yang memang hanya mengetahui perihal bisnis tapi tanpa mengetahui software, karena kan software itu hal yang penting juga ya untuk bisnis kita supaya kita nggak nyusahin karyawan kita untuk input transaksi, dokumen-dokumen transaksi, dan report-report yang kita mungkin butuhkan, baik dari segi report keuangan, report manajerial, dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih, apa aja sih pertimbangan untuk memilih sebuah software yang bagus untuk usaha kita. Oke, kalau gitu saya izin sharing aja nih berdasarkan beberapa pengalaman saya dan bertemu dengan beberapa bisnis usaha, baik itu middle up, middle down, atau middle aja gitu. Nah, jadi kalau misal teman-teman yang pertama nih, usahanya itu masih baru dibangun gitu kan, berarti kan otomatis revenue-nya juga belum begitu banyak gitu kan. Nah, teman-teman bisa milih nih range untuk softwarenya kayak gimana dari segi harga dulu mungkin ya, yang paling sensitif. Dari segi harga yang puluhan ribu atau ratusan ribu, itu teman-teman bisa pilih software dengan harga kisaran 10 ribu mungkin sampai ratusan ribu, yang penting terjangkau. Nah, sekarang juga kan udah banyak software kita itu berlangganan. Biasanya tipenya dia subscription, nggak langsung beli, langsung pakai softwarenya. Biasanya kan kalau langsung beli sekali lumayan harganya gitu kan. Nah, makanya banyak software-software sekarang yang sifatnya berlangganan. Kalau teman-teman punya budget dan masuk nih budgetnya untuk software tersebut, better pakai software buat mempermudah operasional dan karyawan teman-teman juga gitu. Jadi nggak lama kerjanya. Tadi ya, range-nya pertama dari segi harga. Harganya cocok nggak ya sama saya yang usahanya baru? Kalau bagi teman-teman yang usahanya udah menengah atau atas, berarti kan udah punya budget nih. Kayaknya kita harus pakai software nih karena transaksinya udah banyak, karyawannya udah banyak. Nah, better cari software yang bisa kita build sendiri gitu. Kalau misalnya memang bisa build sendiri, tapi kalau mau pakai software jadi dan mumpuni dengan harga yang juga masuk budget kita, jangan sayang-sayang budget intinya, baik itu dari segi softwarenya, in-play-nya dan sebagainya, itu jangan sayang-sayang budget, maintenance-nya. Itu yang kedua, dari segi itu yang pertama, dari segi harga. Ya, kalau harganya cocok sama budget kalian, itu dipertimbangkan yang pertama. Yang kedua, dari segi fitur-fitur yang dibutuhkan. Kalau fitur-fitur dari harga yang puluhan ribu itu udah mumpuni untuk ngebantu usaha, nggak harus 100%. Software itu untuk kita pakai nggak harus 100% bantu usaha kita. Minimal ya 50% sampai 80%, tapi kan baiknya 100% ya. 50 sampai 80% itu udah bisa ke cover sama software, kan setidaknya ada beberapa pekerjaan yang bisa dipangkas gitu kan. Jadi kayak penjualan nih bisa masuk ke software itu, ya udah pakai. Pembelian pakai. Kalau ada keuangan sekalian. Kalau misalnya fiturnya ada untuk keuangan dan laporan keuangan, kan sekarang sangat penting. Karena banyak nih dari bisnismen itu sangat buta akan laporan keuangan. Jadi mereka taunya hanya laba rugi, laba. Sedangkan untuk neracanya, arus kasnya bagus atau enggak dan sebagainya itu dia kurang tahu. Nah, better kalau memang tidak mengerti dan belum bisa panggil karyawan yang memahami hal tersebut, better pakai software yang udah bisa laporan keuangannya juga sekalian. Ya, yang kedua itu fitur ya. Fiturnya cocok nggak ya sama saya gitu. Kalau fiturnya udah cocok, ya berarti ya udah pakai, dan budgetnya sesuai, pakai. Baik lagi kalau untuk budgetnya ada tapi fiturnya juga ada gitu, jangan sayang-sayang budget intinya. Itu anggap aja investasi kita juga nantinya. Karena kan untuk mempermudah operasional, kalau butuh laporan tinggal tarik gitu kan. Jadi nggak setengah-setengah pun. Kalau misalnya memang budgetnya belum cukup dan fiturnya belum maksimal, ya 50-80% udah ke cover, kita masih bisa dibantu dengan Excel. Karena kan nggak mungkin zaman sekarang, ya dikit lah ya orang yang nggak bisa Excel. Kebanyakan pasti bisa untuk Microsoft Excel, minimal ya standar rumus gitu ya. Jadi masih bisa dibantu dengan Excel kalaupun nggak 100%. Itu
yang kedua. Yang pertama budget, yang kedua fiturnya itu secocok nggak sama bisnis unit kita dan ke-cover nggak walaupun nggak 100%. Nah yang terakhir itu after sales service-nya ini harus diperhatikan banget. Jadi teman-teman perhatiin after sales service dari si software ini itu gimana? Baik nggak sih? Cepet nggak sih? Kalau ada kendala software atau cara training atau cara input fitur-fiturnya, responnya gimana? Gitu kan. Jadi yang ketiga itu dari after sales service, karena kan kalau memang mungkin pertama-tama teman-teman gunain software gitu mungkin kegok, kaget dan nggak begitu paham. Nanti berjalannya waktu karena sudah terbiasa dan sering, enak tinggal pakai softwarenya aja gitu. Jadi memangkas segala pekerjaan kita juga. Intinya after sales service balik lagi, bagus atau enggak. Nah mungkin bagi teman-teman atau yang punya usaha saat ini yang belum tahu dan bingung nih mau pakai software apa ya gitu kan, itu boleh DM ke Seto Carrot Consultant atau ke YouTube kita di komen, itu nggak apa-apa. Nanti kita saranin, oh bisnis Bapak cocoknya pakai software ini gitu, karena kebutuhannya A, B, C, D gitu kan. Nah fitur-fitur yang dibutuhin ini aja. Itu nanti bisa dikonsultasikan aja. Jangan lupa DM ke Instagram kita Seto Carrot Consultant atau komen di YouTube ini gitu. Jadi 3 poin aja sih yang paling penting dari budget, fitur, dan after sales service untuk software. Karena software itu zaman sekarang kalau nggak pakai software manual itu lama banget pekerjaan pasti. Dengan adanya software, diciptakan software, kita better ambil software tersebut aja ya teman-teman gitu. Jadi 3 poin itu jangan dilupa. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk comparison ya, gimana nih pakai gaya software. Kalau misalkan mau konsultasi dulu silakan banget yang tadi saya bilang. Terima kasih kalau gitu atas perhatian teman-teman semua. Kalau ada yang mau di komen silakan di up aja, nanti kita up juga untuk komennya apa yang mau ditampilkan, ditayangkan. Jangan lupa di subscribe channel kami supaya teman-teman dapat notifikasi lonceng perbaruan-perbaruan tentang software-software dan tentang kami Seto Carrot Consultant. Jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya untuk ilmu pengetahuan ini. Kalau gitu saya Reza, terima kasih atas perhatian and see you.